mengerjakan soal UTS-nya ya. Siapa aja kemarin? Adinda, Grace, Satria, siapa lagi ya? Isnawati, Fatin, dan Tasya. Oh ya, Fatin sama Tasya ya. Ya. Oke, terima kasih sudah cukup jelas dan saya harapannya sih teman-teman juga sudah lihat ya rekamannya. Jadi secara umum sudah betul. Hanya beberapa koreksi sedikit aja. Yang Satria udah diperbaiki ya, sama yang Grace kayaknya udah diperbaiki juga. Nanti kita akan bahas ya. Mungkin nggak bahas sampai detail, tapi kita diskusikan beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu fokus gitu ya. Oke, saya coba share jawaban dari teman-teman yang sudah mengerjakan ya. Nanti bisa dijelaskan lagi deh oleh ini kalau perlu ya. Tapi sebentar. Mohon maaf Pak, untuk yang standar costing bisa dijelasin dari awal nggak ya Pak? Soalnya masih agak bingung gitu Pak, hitungnya. Oke, boleh. Hitung apanya nih? Variansnya atau apanya nih? Variansnya Pak, di DLDM sama FOH-nya itu masih bingung gitu loh Pak. Ya, oke. Nanti khusus yang itu mungkin nanti lebih detail ya pembahasannya ya. Bentar. Terima kasih Pak. Oke, ini yang Grace ya. Oke, teman-teman sambil dibuka, sambil dilihat soalnya. Nanti mungkin bisa menambahkan ya. Pertama, di soal kan dijelaskan ya langkah-langkah apa atau event-event apa dan aktivitas apa yang dilaksanakan. Di sana informasinya cukup detail, jadi teman-teman jangan lupa fokus di soalnya atau lebih teliti di soalnya. Nah, di sana mungkin kita nggak ketahuan ya sebenarnya berapa lama sih critical fate-nya dan critical time-nya gitu ya. Pasti yang pertama ditanyakan untuk diagram fate adalah membuat alurnya, membuat diagram part-nya. Nah, disinilah kuncinya ya, jangan sampai teman-teman salah. Misalnya kalau salah, agak ke bawahnya juga agak repot gitu ya. Jadi langsung dibikin seperti ini, seperti yang Grace buat. Kemudian langsung masukkan juga time-nya, kemudian langsung masukkan biayanya. Kemudian kalau bisa mungkin langsung juga bikin earliest expected time sama latest allowable time-nya tiap event ya, plus slack time-nya gitu ya. Jadi biar bisa langsung ketahuan di diagramnya nomor 1. Nah, dari diagram ini ya kita bisa tahu kan mana yang lebih panjang, tinggal dijumlah aja. Alurnya dia ada berapa dari awal sampai akhir. Kemudian mana yang waktunya paling panjang. Nah, waktu yang paling panjang itulah disebut dengan critical path-nya. Dan waktunya disebut critical time-nya. Gitu ya. Semuanya bisa lah, saya yakin kalau yang ini ya. Oke, di sini ketahuan bahwa critical path-nya adalah PRST VW 14 hari. Karena paling panjang gitu ya. Nah, karena critical path-nya 14 hari, kalau dia dimulai tanggal 1, maka dia akan berakhir tanggal 14. Jadi ngitungnya tanggal 1-nya kan 1 mulai, berarti 1 dihitung ya. Jadi beberapa biasanya ada yang menjawab karena mulai tanggal 1 dan terakhir 14, berarti 1 tambah 14. Jadinya 15 misalnya. Nah itu salah. Jadi jangan lupa teman-teman lebih teliti juga di penanggalan. Jadi kalau waktunya 14 hari dan dimulai dari tanggal 1, dan tanggal 1 itu udah mulai ya, berarti dia akan selesai tanggal 14. Tinggal hitung aja 1, 2, 3, berarti terakhirnya tanggal 14 Mei. Nah, begitu juga ketika menghitung earliest expected time dan latest allowable time. Hitungannya mungkin betul, tapi ketika diterapkan di tanggalnya itu jadi salah, jadi keliru. Misalnya contoh ini kan yang ditanya event S paling cepat dimulai pada hari keberapa gitu ya. Event S kita lihat. Nah, ini event S ya. Event S itu kapan dia paling cepat dimulai? Berarti kan ini kita mau melihat earliest expected time-nya. Kapan paling cepat event S dimulai. Nah, agar S dimulai, maka aktivitas VQ dan aktivitas QS itu harus sudah selesai dulu, baru S bisa dimulai. ST baru bisa dimulai.
Berikut juga atau termasuk juga aktivitas PR dan aktivitas RS gitu ya. Nah, kalau kita mengandalkan jalur yang PQS, ini kan 5 hari waktunya ya PQS. Sementara PRS ini 7 hari. Nah, jadi event S bisa dilaksanakan paling cepat setelah 7 hari. Gitu ya. Jadi cara bacanya setelah 7 hari. Bukan tanggal 7. Kenapa dia yang S ini dimulai 7 hari? Kan dia harus selesai dulu PR, harus selesai dulu RS. Sementara PS karena waktunya lebih cepat, berarti ya dengan selesainya PR dan selesainya RS, maka PQS juga selesai. Maka yang dilihat adalah 7. Nah, kalau earliest expected time-nya 7, kalau dia dimulai tadi nolnya adalah tanggal 1, berarti kapan paling cepat atau tanggal berapa paling cepat S bisa dilaksanakan? Jawabannya tanggal 8. Tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, beberapa ada yang menjawab tanggal 7. Gitu ya. Hitungannya betul earliest expected time-nya 7. Tapi agak beda. 7 ini adalah berarti dia harus dilaksanakan setelah selesai 7 hari. Gitu maksudnya ya. Berarti dia mulainya tanggal 8. Nah, jadi jangan lupa ya. Mungkin secara hitungan betul, tapi ketika diterapkan ke tanggal, ke angka jadinya salah konsepnya gitu ya. Termasuk juga yang soal nomor 5-nya. Yang latest allowable time. Event T paling lambat dimulai tanggal berapa? Event T kita lihat. T. Kalau event T kalau latest allowable time yang kita lihat adalah di akhirnya ya. Dia tanggal 14. Nah, agar tanggal 14 ini tidak ngaret, maka yang kita lihat adalah jalur besarnya. Jadi paling lambat dia dilaksanakan adalah 14 kurangi 6. Jadi dia punya 6 hari untuk melaksanakan TV sama PW. Intinya gitu ya. Nah, kalau 6 hari tanggal setelahnya itu harus sudah disediakan untuk TV sama W, berarti T ini kapan paling telat diselesaikan? Berarti dia hari ke 14 kurangi 6 ya, berarti berapa? Hari ke-8. 8. Tuh, jadi dia harus selesai setelah 8 hari. Gitu ya. Setelah 8 hari itu harus sudah selesai. Berarti kapan paling telat T dilaksanakan? 9 Mei. Nanti tanggal 9-nya. Berarti 6 harinya kan ke sana, berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu ya. Pak, Ya. maaf Pak, izin bertanya Pak. Tadi bisa dikembalikan ke diagram lagi Pak. Oke. Nah, ini saya izin coret-coret Dan anggaran hari ketiga tinggal dilihat. Hari ketiga ini aktivitas apa saja yang dilaksanakan. Gitu ya. Nah, PQ 3 hari, berarti hari ketiga, berarti PQ masih dilaksanakan. Biayanya 150 bagi 3, berarti hari ketiga ada 50 juta dari aktivitas PQ. Sementara aktivitas yang bawah, PR kan 2 hari ya. 2 hari, berarti PR sudah selesai. Nah, berarti yang sedang dilaksanakan adalah aktivitas RS. Jadi hari ketiga RS, ya ini karena totalnya 5 hari, berarti hariannya 250 bagi 5. Berarti hari ketiga 50 juta untuk aktivitas RS dan 50 juta untuk menyelesaikan aktivitas PQ. Itu cara ngitungnya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau biaya misalnya hari ketiga itu nggak total dari hari pertama, kedua, dan ketiga gitu ya Pak? Cuman untuk hari ketiga ya berapa gitu? Makanya tergantung di soalnya. Kalau di soal sini kan dia yang ditanya adalah berapa biaya hari ketiga. Nah, mungkin nanti makanya maksudnya harus teliti soalnya. Mungkin nanti soalnya bisa berapa total biaya yang dihabiskan sampai hari ketiga. Kalau soalnya seperti itu kan berarti harus dijumlahkan tuh. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga berapa habisnya. Tapi kebetulan untuk soal ini yang ditanya adalah berapa biaya untuk hari ketiga. Itu salah satu. Jadi harus paham ya, teman-teman juga harus agak teliti yang diminta di soalnya seperti apa. Sama satu lagi Pak, mau nanya yang di gambar itu, berarti select time itu cuman ada di mana waktu dia mau
ke arah yang dari 2 jalan gitu, Pak. Intinya gini, slack time itu kan waktu longgar lah ya. Waktu longgar. Cara ngitungnya sih selisih antara kapan dia paling telat dan kapan dia paling cepat bisa melaksanakan aktivitas atau event itu. Nah, selisihnya itu slack time. Maksudnya berarti kita ada keleluasaan waktu lah di situ. Nah, kalau slack time-nya 0, dalam arti nggak ada selisihnya, harus dilaksanakan pada waktu itu, pada hal itu. Misalnya ini jalur P, R, S, T, V, W. Itu kan slack time-nya 0 ya. 14 kurangi 14, 0. 12 kurangi 12, 0. Ini bisa dipastikan bahwa dia adalah jalur critical path. Karena critical path itu adalah jalur terpanjang yang memang itu didesain untuk selesai di waktu critical path itu, makanya slack time-nya 0. Dia tidak punya waktu luang, jadi harus dilaksanakan pas saat itu. Jadi tanggalnya itu udah clear. Ini kan misalnya PR, S, T, V, W kan tanggalnya harus sudah clear nih. Ini PR berarti harus selesai dalam 2 hari. RS harus selesai dalam 5 hari. Dan tanggalnya kan pasti sama, dia mulainya kapan dan selesainya kapan. Itu Salsa. Berarti Pak kalau poin-poin yang lewat di critical path itu udah pasti nggak punya earliest expected time sama apa tuh? Tidak punya slack time. Kalau earliest expected time ada, ya slack time-nya yang nggak ada. Bukan nggak ada, 0 lah ya. 0, dia nggak punya waktu slack time itu. Oh ya, baik Pak, makasih Pak. Oke, ini biasanya keluar ya setiap ujian dan saya yakin juga ini keluar dan ya mungkin nggak jauh-jauh beda seperti ini, teman-teman silakan saja lihat plus problem-problem yang dilaksanakan di latihan di buku ya. Karena ya saya yakin mungkin hanya ada beberapa dosen yang kreatif bikin soal sendiri gitu ya. Soal sendiri dalam arti dia berpikir membuat soal. Tapi beberapa dosen pasti langsung mengambil referensi dari soal-soal yang sudah ada sebelumnya. Baik dari UTS sebelumnya maupun di soal-soal di Carter gitu ya. Jadi pelajari aja untuk soal ini. Oke, untuk Word cukup ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Oke, soal kedua terkait operasional budget ya. Tes, kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke, operasional budget ini yang mengerjakan siapa ya? Fatin ya? Iya, Pak. Oke, operasional budget di sini nggak ada variasi soal yang dimodif gitu ya. Jadi memang teman-teman pertama harus mencari schedule of production budgetnya. Berapa yang harus diproduksi gitu ya. Dari Torakur dan Torabu ini berapa yang harus diproduksi. Penghitungannya sama, berapa yang akan dijual, kemudian dikurangi ditambah ending inventory yang diharapkan, dikurangi beginning inventory, maka dapatlah finish good yang harus dihasilkan. Nah, dari finish good yang harus dihasilkan inilah kemudian turun ke berapa material yang diperlukan, berapa direct labor yang diperlukan, kemudian berapa FOH budgetnya. Nah, dari situ nanti akan ketahuan berapa biaya direct material, direct labor, kemudian material yang digunakan, unit cost-nya berapa, ending inventory-nya berapa gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut ini, harusnya teman-teman paham ya, atau masih ada yang ini. Cuman mungkin yang harus diingat, untuk penentuan finish good, kan kadang nanti mungkin ada apakah dia menggunakan FIFO atau menggunakan average. Kalau ini yang dikerjakan oleh Fatin, dia menggunakan average kan. Coba mungkin menggunakan pendekatan FIFO, nilainya akan beda. Kalau misalnya tidak disebutkan di soal, dia harus menggunakan apa? Oh, ini FIFO ya, sorry, ini FIFO. Harus menggunakan apa ya?
silahkan mau menggunakan FIFO atau menggunakan weighted average, cuman harus disebutkan seperti ini ya. Ini menggunakan FIFO cost assumption. Tapi kalau di soalnya diminta khusus ya kerjakanlah sesuai yang diminta oleh soalnya. Gitu ya. Oke, untuk yang budget ada pertanyaan? Terima kasih Pak Ri. Bertanya. Ya, siapa? Pak, bentar Pak. Kalau misalnya untuk menentukan, bentar ya Pak. Yang mana? Oh. Ya, ini variasinya mungkin yang 60% sama 50% ya untuk FOH. Karena FOH-nya ditentukan dia 60% dari direct labor hour untuk torakur dan 50% untuk torabuh. Ya mungkin di sini aja yang hati-hati terjebaknya atau menentukan FOH-nya. Ya, silahkan gimana? Di yang soal nomor 5 kan menghitung nilai finish good. Nah, untuk soal iya. Nah, terus bukan yang Pak, yang gross profit itu soal berapa ya? Salah deh Pak, aku mau nanya soal nomor 3. Maaf Pak. Oh iya. Berarti bukan yang ini ya? Pak. Oke, nanti kita lihat yang nomor 3. Ini sih saya yakin ya itu aja, teman-teman harus teliti untuk perhitungannya gitu ya, jangan sampai ada yang kelewat. Dan kuncinya itu tadi, berapa yang akan diproduksi. Kalau betul di atasnya, ya ke bawahnya hitung-hitungannya secara logika sih harusnya betul gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini yang dikerjakan oleh Satria ya. Oke, ini soal standar costing. Variasinya lumayan ada gitu ya, cuman ya lumayan sih. Dia ada beberapa data yang dihilangkan, bukan dihilangkan, diumpetin dalam arti kita harus nyari dulu. Misalnya kalau soal yang ini terdapat inefisiensi di situ. Nah, inefisiensi ini adalah inefisiensi dalam penggunaan materialnya. Ingat, inefisiensi itu berarti varians, gitu ya. Karena dia inefisiensinya dari penggunaan direct materialnya, berarti dia material quantity variance. Jadi yang perlu dihitung pertama adalah, atau di sini yang diketahui justru variansnya. Maka yang selanjutnya dicarikan berapa standar kuantitinya berapa standar cost, bukan standar, aktual cost per unitnya berapa. Jadi beberapa memang ada yang harus dicari di awal. Nah, itu mungkin yang sedikit membingungkan teman-teman. Tapi kalau teman-teman konsepnya dapat, perhitungannya bisa dapat, dan ke bawahnya nanti tinggal dihitung. Nah, ya memang yang agak rumit, mungkin yang perlu teman-teman hafalkan, cuman nanti open book ya. Jadi kalau lupa mungkin bisa buka buku sebentar. Tapi saya sih tidak menganjurkan karena mungkin nanti waktu akan habis hanya untuk buka buku. Jadi kalau teman-teman sudah bisa hafal di luar kepala cara perhitungannya, perhitungan variansnya, terutama yang FOH varians, itu akan lebih memudahkan teman-teman nanti gitu ya. Oke. Ini pertanyaannya kan standar costing untuk semuanya ya. Standar costing untuk semuanya, baik direct material, direct labor, ataupun FOH. Nah, yang pertama dikerjakan teman-teman ya, mungkin seperti ini ya harusnya ya, yang diketahui itu apa saja sih? Mungkin bagi orang-orang IPA dulu yang di SMA-nya tahu lah ya, diketahui apa, yang ditanyakan apa. Jadi kita bisa identifikasi hal-hal apa yang diketahui. Di sini contoh yang diketahui aktual penggunaan kayu untuk satu produk 2,5 meter. Berarti ini aktual cost-nya ya, aktual cost per satu produknya 2,5 meter. Anggarannya 100.000. Ini anggaran apa nih ya? Bentar.
Nah, beli direct materialnya 64 meter, lunas harganya 6.080, kemudian yang dipakai itu 78,125%-nya. Nah, dari sini kan kita bisa hitung apa sih yang diminta di soalnya. Yang pertama yang ditanyakan kan berapa harga aktual per unitnya. Harga aktual per unitnya ya secara logika kan kita bisa hitung lah. Belinya totalnya 6.080.000, kemudian dia belinya 64 meter. Berarti harga aktual per unitnya ya tinggal dibagi, dapat 95.000. Kemudian berapa kuantitas produk yang dihasilkan? Kuantitas produk yang dihasilkan, ini ingat di sini, beli direct material 64 meter. Yang digunakan 78,125%-nya. Berarti yang digunakan atau yang di direct material yang digunakan itu sebesar 50 meternya. Gitu ya. Jadi aktual direct material atau aktual kayu yang digunakan adalah 50 meter. Kemudian diketahui di soal aktual penggunaan kayunya untuk satu produk adalah 2,5 meter. Berarti kalau digunakan 50 meter, berarti produk yang dihasilkan tinggal 50 dibagi 2,5. 20 produk kayu jadinya. Jadi yang dihasilkan 20 produk kayu. Nah, berapa kuantitas standar pemakaian kayu? Nah, ini yang C ini, yang diketahui di soal kan variansnya. Material quantity variansnya. Ada varians, ada inefisiensi sebesar 1 juta. Nah, yang dicarikan berapa kuantitas standarnya. Tinggal masukkan aja rumus mencari material quantity variance, di mana yang diketahui adalah variansnya, inefisiensinya, kemudian penggunaan aktualnya diketahui, gitu ya. Penggunaan aktualnya diketahui, yang ditanyakan berapa yang standarnya. Nah, di sini dari perhitungan, dari rumus itu, maka dapatlah 40 meter kayu. Jadi standarnya untuk menghasilkan 20 meter kayu itu, untuk menghasilkan 20 produk, perlu 40 meter kayu, kualitas standarnya. Berarti per satu unit produknya tinggal 40 dibagi 20, karena kan yang dihasilkan 20. Maka per unitnya adalah, per satu produknya yang dibutuhkan direct materialnya adalah 2 meter. Nah, setelah diketahui ABC-nya, ya varians-variansnya tinggal dihitung ya. Tinggal masukkan ke rumus, maka dapat varians-variansnya. Ini nggak perlu dibahas lah ya, perhitungannya, varians-variansnya. Termasuk jurnal-jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya tidak disebutkan ya, dia harus menggunakan pendekatan mana. Tapi saya anjurkan kalau memang tidak disebutkan dia menggunakan pendekatan yang mana, gunakanlah pendekatan yang ketiga. Jadi kalau menggunakan pendekatan yang ketiga, di sini berarti ada yang kurang ya. Satu jurnal lagi untuk tadi menyesuaikan inventory materialnya ke harga aktualnya. Jadi mungkin nanti perlu ditambahkan satu jurnal lagi. Untuk direct labor ini sudah diketahui di soal, jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus. Nah, kemarin yang Satria kerjakan, dia menggunakan atau dia mencari variansnya untuk satu unit produk. Jadi karena di sini standarnya 9,5, aktualnya 9,5, yaitu di 9,5 kali 20 dulu. Karena 9,5 itu adalah standar untuk satu unit produk. Sementara yang dihasilkan kan 20 unit produk, berarti 9,5 kali 20. Maka itulah variansnya. Jadi varians yang dicari kan varians untuk menghasilkan 20 unit produk. Bukan varians untuk menghasilkan satu unit produk. Jurnalnya sama, tinggal dimasukkan untuk jurnal direct labor. Nah, tinggal FOH. FOH di sini sudah diketahui ya, kapasitas normalnya 250 direct labor hour, aktualnya juga ketahui 190 dari soal yang di atas, yang nomor 2-nya, yang dari direct labor. Rincian aktualnya, tarif variabelnya juga diketahui. Dari tarif variabel ini berarti kita bisa juga tahu tarif untuk fixed cost-nya. Tarif fixed cost-nya berarti berapa? Karena total semua FOH, sebelum saya melangkah ke semua varians, saya hitung dulu FOH tetapnya 2.500.000 dikurang 4.000 kali 250. Nah, jadi 1.500.000. Nah,
Nah, apa namanya, lebih-lebih kan 2.500.000 kan dianggarkan. Berarti otomatis 4.000 yang variabel itu, overhead variabel, maka kita akan mengalihkannya dengan 250, bukan dikalikan 190. Karena 190 adalah actual, bukan capacity. Maka dari itu, ketika kita menghitung, maka 1.500.000 dibagi 6.000. Nah, 1.500.000 dibagi 250, didapatlah 6.000. Nah, rekan-rekan yang menjawab 6.800 itu sebab dia 2.500.000 dikurang 4.000 dikali 190. Nah, itu kan berarti ada sisa dikali 200. Dikali 200 berapa nih? Pokoknya dapatnya 1.700.000, kalaupun dibagi 250 dapat 6.800. Nah, itu. Saya tidak tahu ya, bisa jadi jawaban saya salah, lebih-lebih Salsabila Lolita Dinda Putri ini lebih pintar dari saya, jadi saya tidak tahulah. Tidak tahulah, tapi yang jelas saya kena pertahankan. Nah, selanjutnya 10 itu kan 10 kita dapat dari, sebentar, saya dapat dari mana ini angka 10 ya? 10 itu kan kita dapat dari angka sebelumnya, terkait apa? Terkait standar di DLH ya, karena hati-hati di terkait apa, sebentar, saya juga pernah semak semula soal, kita lihat lagi soalnya. Hati-hati karena apa namanya, ya 10 dikali 20 itu kan produk yang kita hasilkan, maka kita dapat 10 kali 20, 200 dikali 10.000, 2 juta. Dalam hal ini, saya memang akui saya agak lemah di jurnal, jadi saya untuk jurnal saat itu saya juga membandingkan jawaban saya dengan jawaban yang disiapkan di PSB. Jadi saya membandingkan dengan itu, saya jujur saja, saya tidak mau berbohong. Saya membandingkan dengan itu, dan karena saya setelah saya baca ulang apa yang dia jelaskan cocok, itu jawaban saya. Jadi itu jawaban saya mengapa angka tersebut bisa dapat 2 juta rupiah. Jadi saya tidak tahu apakah Hadinda dan Loli punya perhitungan sendiri, dan apabila ada dan bisa jadi saya salah, saya terbuka untuk itu. Terima kasih. Oke, makasih Satria. Kedengeran ya? Tes. Oke, saya baru tahu ternyata banyak ya ini ya, ada yang mengerjakannya ini. Tapi nggak apa-apa, kita diskusi aja. Makasih Satria. Saya nggak tahu nih ada sejarah apa nih Satria sampai gitu ya. PSB itu apa Satria? PSB itu paket soal bahas. Jadi apa namanya? Iya. Buat persiapan ya, teman-teman ngajuin gitu ya. Oke. Oke, nanti diskusi ya Adinda, Salsabila dan teman-teman yang lainnya. Pertama kita harus sepakat dulu WIP. Maksudnya tadi ya kita sampaikan untuk standar cost semua yang dibebankan baik direct material, direct labor dan FOH yang dibebankan ke WIP adalah berdasarkan standar cost-nya. Standar cost-nya gitu ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan ketika pembebanan ke work in process FOH itu menggunakan apply FOH. Rumusnya seperti apa? Kalau dulu ketika tidak menggunakan standar cost, apply FOH itu kan rate FOH dikali aktual FOH-nya. Sorry, aktual base-nya. Yang jadikan base di situ apa? Bisa direct labor hours, bisa machine hours, dan seterusnya. Nah, perbedaannya kalau di standar cost, rumusnya sama, rate FOH dikali dengan standar kuantitasnya atau standar base-nya. Nah, kebetulan yang di sini yang dijadikan standar base-nya adalah direct labor hours. Ya, standar base-nya direct labor hours. Nah, jadi ini bisa menjawab, kan rumusnya berarti FOH rate-nya, budgeted FOH rate-nya berapa. Kemudian yang kedua, standar direct labor hour-nya berapa. Pertanyaan pertama, standar direct labor hour-nya berapa? Jawabannya adalah 200. Dan ini digunakan di atas juga kan. Kita tahu dari soal nomor 2 yang terkait direct labor hours. Yang menjadi standarnya adalah 200. Dari mana 200? Unit yang dihasilkannya 20.
20 unit kan? Tadi sudah dijelaskan saya di atas 20 unit. Kemudian direct labor hours per unitnya, standar direct labor hours per unitnya adalah 10. Tadi di atas sudah dijelaskan. Sudah ada ya. Jadi direct labor hours, standar direct labor hours untuk 20 unit adalah 10 kali 20, dapat 200. Nah sekarang pertanyaannya FOH rate-nya berapa yang digunakan? Nah betul tadi Satria sampaikan, FOH rate-nya menggunakan budgeted FOH rate, menggunakan kapasitas normal. Menggunakan kapasitas normal. Nah tinggal dicari FOH rate-nya berapa. Di soal diketahui budgeted FOH-nya adalah 2.500.000, sementara tarif variabelnya adalah 4.000 per direct labor hour. 2.500.000 ini dengan kapasitas normal 250 direct labor hour. Makanya variabel FOH-nya ya tadi disampaikan Satria tinggal 4.000 kali 250 dapat 1 juta. Itu ya, dapat 1 juta. Atau ya langsung aja secara biar nggak menghitung FOH tetapnya, rate FOH tetapnya, tinggal dibagi saja tadi, 2.500.000 total FOH-nya dibagi dengan kapasitas normal 250. Berarti rate-nya 10.000. Rate FOH yang akan digunakan untuk apply FOH-nya 10.000. Berarti 2 juta dari mana? Ya tadi standar direct labor hours untuk 20 unit. Tadi berapa? 10 kali 20 dikali rate FOH-nya 10.000. Maka dapatlah tadi. Maka dapatlah 2 juta. Oke, sampai sini Adinda, Salsabila dan yang lainnya. Pertanyaannya kan kenapa menggunakan yang 250 tadi pembaginya? Betul yang Satria sampaikan, rate yang digunakan adalah budgeted FOH, budgeted FOH-nya. Makanya tadi 2.500.000 dibagi 250. Karena FOH 2.500.000 itu dalam kapasitas normal 250. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga D. Makasih, D. Makasih. So, berarti ini banyak yang pertanyaan terkait ini ya. Berarti mungkin di atas juga banyak yang salah juga ya perhitungan variansnya ya. Perhitungan variansnya mungkin ketika apply FOH di sini kita salah menghitung, katakanlah bukan 2 juta di sini, otomatis ke perhitungan variansnya juga salah ya. Beberapa salah hitungan. Mungkin secara rumusnya betul, tapi karena angka yang dicantumkan di sana salah, mungkin perhitungan angkanya jadi salah. Beberapa ya yang terkait dengan FOH apply-nya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke soal nomor 4? Pak izin bertanya, Pak. Ya. Kalau terkait pengerjaannya itu harus runtut seperti itu atau boleh kayak pakai map sederhana gitu, Pak? Jadi kayak misalkan angka aktualnya berapa, allocated-nya berapa, terus kita selisih aja, tapi nggak kayak ngerinciin ini dari aktual, terus ini standar allowable-nya kayak gitu, Pak. Silakan saja selama jelas ya. Maksud jelas itu sebagai penilai saya paham dan secara alur betul gitu ya. Jadi misalnya tadi ya pakai diagram sederhana gitu ya. Tapi langsung tiba-tiba aja muncul nih diagram dari mana gitu, dan saya baca juga nggak jelas kelihatannya ya, mungkin itu yang dihindari. Tapi kalau untuk lebih menyimpelkan, silahkan, yang penting tadi jelas dan ada keterangannya gitu ya. Maksudnya saya selaku penilai juga jelas ini diagram ini maksudnya apa gitu. Jadi kalau misalnya beberapa kan ada yang disingkat misalnya, nah itu mungkin kasih keterangan di bawah, ini singkatan ini maksudnya apa, singkatan ini maksudnya apa. Jadi silakan saja, nggak perlu ya terstruktur sistematis lebih bagus ya, karena saya menilai juga lebih enak. Tapi kalaupun tidak ya tadi jelas dan saya bisa baca. Karena kalau misalnya menurut teman-teman ini udah cukup jelas kok, kalau yang bacanya nggak bisa menafsirkan, nggak bisa menginterpretasi kan susah juga gitu ya. Mungkin gitu. Oh iya, gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, lanjut ke soal 4 ya.
Oke, soal 4 Adinda ya. Iya, Pak. Oke, soal 4 join cost ini tidak terlalu banyak variasi soalnya, gitu ya. Cuman ada beberapa juga yang bertanya juga yang beberapa yang keliru, yaitu terkait by produknya, terkait treatment by produknya. Ingat di soal yang diminta, maksudnya lihat treatment by product yang diminta di soalnya seperti apa. Di soalnya kan yang diminta adalah bahwa by product dia diakui sebagai dia diakui sebesar gross-nya ya. Dia sebesar gross-nya, kemudian dia diakui sebagai pengurang biaya produksi kalau nggak salah ya. Betul, pengurang biaya produksi. Nah, berarti dengan kalimat seperti itu otomatis bahwa by product ini dia tidak mendapatkan alokasi join cost. Gitu ya. Dia tidak mendapatkan alokasi join cost. Jadi join cost yang dialokasikan ke produk utama itu full menggunakan join cost yang ada saat ini. Dalam arti tidak dikurangi dengan hasil penjualan by product, karena by product-nya nanti akan diakui sebagai pengurang biaya produksinya. Nah, maka dengan nilai gross method ya tinggal berapa yang dijual dikurangi dengan harga jualnya, harga jual per unitnya. Di sini kan yang dijualnya 24.000 dikurangi ending inventory-nya 20.000 dikali harga jualnya 5.500 dapatnya 110.000. Untuk alokasi menggunakan market value ke produk utama, ya join cost-nya menggunakan yang total semua alokasi join cost ya. Sehingga dapat alokasi join cost-nya yang 2,7 miliar itu dialokasikan secara proporsional, kemudian total produksinya tahu. Nah, kemudian income statement-nya tinggal harga per unitnya cost per unitnya dikalikan dengan berapa yang dijual, kemudian dikurangi harga jual dikali dengan berapa yang dijual, dikurangi dengan COGS-nya. Nah, COGS-nya tinggal cost per unitnya dikali berapa yang dijual. Nah, di sini by product-nya, hasil penjualan by product itu mengurangi hasil penjualan by product gross tidak dikurangi dengan biaya lain-lain, itu mengurangi biaya produksi sebelum jadi COGS-nya, sehingga gross profit-nya di sini diketahui 1.577.000. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Saya izin bertanya, kalau misalnya yang COGS-nya itu, kalau misalnya dicarinya pakai join cost ditambah separable cost bisa nggak? Maksudnya gimana? COGS. Kan itu gimana ya? Oh, totalnya gitu ya? Total COGS-nya. Total tidak per produk gitu ya? Iya. Ya, secara logika sih angkanya sama pasti nanti ya. Hasil akhirnya tinggal dikurangi hasil penjualan by produknya. Separable cost alpha sama beta ya kayak? Iya, alpha sama beta. Tapi pengalinya harus ini yang dijual. Oh iya. Iya, jangan lupa kan ada yang ke ending inventory, nggak dijual semua yang diproduksi. Jadi kalau misalnya nyari COGS bisa pakai separable cost ditambah join cost, tapi dikaliinnya dikali produk yang dijual gitu. Ya, mungkin kasih perbandingan kan dia yang join cost ditambah separable cost itu dia untuk menghasilkan berapa unit kan gitu ya. Sementara yang dijualnya misalnya gini, alpha 90.000 kan yang diproduksi, sementara yang dijual kan cuma 80.000. Jadi ada 10.000 yang masuk ending inventory. Yang beta yang diproduksi 75.000, yang dijual 70.000. Nah, ini maksudnya jangan sampai ini ya. Bisa sih secara total gitu, tapi ya itu harus diperhatikan karena nanti bisa jadi angkanya agak beda. Oh iya, Pak. Ya. Tapi biar teman-teman nanti takut dari sisi perhitungannya keliru, ya mungkin lebih enak sih seperti ini. Jadi dirinci aja per produknya. Jadi biar ketahuan, biar kelihatan. Oh iya, makasih Pak. Oke, terima kasih ya. Cukup ya untuk yang soal nomor 4. Terima kasih Adinda. Oh iya, silakan. Ya, yang tadi kan by produknya kan di soal ini kan mengurangi nilai produksinya. Nah,
Ya. Kalau misalnya Pak, dia nilai penjualan by produknya itu nggak mengurangi nilai produksi, itu dia biasanya berpengaruhnya di mana ya Pak? Ya, Salsa tinggal buka lagi di bukunya, kan ada 4 metode tuh. Oh, yang itu. Oh, Bisa iya. mengurangi income statement, gitu kan? Bisa menjadi Iya. other revenue, yang itu loh. Ini kan salah Iya. satu, bisa mengurangi COGS dan bisa mengurangi biaya produksi. Itu Kalau untuk pengalokasian by product yang tidak mengurangi nilai join cost-nya. Kalau yang mengurangi join cost-nya ada market value sama reversible kalau nggak salah ya. Nanti tinggal dilihat. Kalau yang mengurangi join cost-nya itu langsung masuk tabel kan ya Pak? Kalau yang mengurangi join cost ya berarti nanti hasil penjualan by produknya, baik gross atau NRV, atau nanti tergantung metodenya ya. Nah itu nanti mengurangi nilai join cost-nya dulu sebelum dialokasikan ke produk utama. Oh iya, paham Pak. Gitu. Ya, makasih Bedanya Pak. di sana ya. Oke, kita ke soal nomor 5 ya, terakhir. Makasih Aninda, sudah cukup jelas. Oke, ini Tasya ya. Tasya pakai foto. Nggak bisa diperbesar nih. Garisnya digeret, Kak. Yang mana sih? Ini barnya digeret. Itu yang gambar zoom itu. Oke, gitu. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Jelas? Kalau boleh kelihatan ya? Sedikit lagi, Pak. Bentar. Ya, udah jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, terakhir cash budget. Jangan lupa tadi ya, cash budget itu kita hanya menghitung beda. Ini hampir sama, bukan hampir sama sebenarnya dengan laporan arus kas ya. Cuman laporan arus kas lebih detail dan dia aktual. Dia di akhir. Nah, ini kalau cash budget dia estimasi di awal. Jadi nilainya itu adalah nilai-nilai estimasi karena ini terkait anggaran. Nah, jadi yang dimasukkan ke cash budget adalah transaksi-transaksi yang memang melibatkan kas ya. Kas yang benar-benar akan masuk dan kas yang benar-benar akan keluar. Di sini variasinya juga nggak terlalu banyak ya, cuman untuk menghitung kas yang diterima dari penjualan dengan kas yang dikeluarkan untuk pembelian material, nah mungkin itu yang perlu interpretasi kita, seperti apa perhitungannya. Oke, Tasya mungkin bisa jelasin secara garis besar kali, terutama yang kas yang diterima dari penjualan sama yang dari untuk pembelian material. Baik, Pak. Ya. Jadi kalau untuk yang kas yang pembelian material, kan dia untuk di bulan April, sedangkan kan di keterangan soalnya kalau nggak salah kan dia kan ada 5-10 gitu ya untuk diskonnya. 5% untuk dalam 10 hari pembayaran gitu. Jadi kan kita bisa, sedangkan katanya diasumsikan semua pembelinya itu membayar dengan menerima diskonnya gitu. Intinya dia bayar itu tepat waktu di hari ke-10 gitu kan. Jadi di sini untuk yang bulan Aprilnya 15 hari. Jadi kalau misalnya 15 hari kan berarti ada 2 kali pembayaran dalam 1 bulan gitu. Yaitu sedangkan tadi kan di soalnya itu dijelaskan bahwa dalam 1 bulan itu dianggap 30 hari. Jadi misalnya kalau kita beli material di tanggal 1 Maret, kan kita bayarnya itu di tanggal 16 Maret. Ya kan, karena dia 15 hari. Kan untuk tanggal pembayaran itu kan dihitung setelah hari pembelian dan atau ya hari pembelian. Jadi misalnya kalau kita beli itu di tanggal 15 Maret, juga kan 1 Maret sama 15 Maret, maka kan kita akan bayarnya itu kan tanggal 1 April. Makanya material di bulan Maret,
pengeluaran kas untuk material di bulan April ini kita masukin juga untuk pembelian di bulan Maret gitu. Karena yang pembelian tanggal 15 Maret itu kita bayar itu di tanggal 1 April. Intinya kita mengeluarkan cash di tanggal 1 April untuk pembelian di bulan Maret tanggal 15 tadi. Begitu juga untuk April juga sama seperti itu juga. Jadi di tanggal 15 April kan kita bayarnya itu di tanggal 1 Mei. Jadi dari pembelian semua material, total material di bulan April itu nggak semuanya kita bayar di bulan April gitu. Makanya di situ penghitungannya itu 50 juta dikali setengah. Setengah itu maksudnya itu 15 per 30 hari gitu. Dikali 0,95 karena kan kita menerima, diasumsikan juga kita menerima semua diskonnya 5%. Maka untuk pembelian itu kan dikali 95% gitu. Terus sebenarnya kan juga kalau di dalam material itu dikatakan di soal bahwa ada penyisihan utang tak tertagih 1%. Menurut saya pribadi kan itu yang material apa yang revenue? Revenue yang iya revenue Pak. Ya, kalau materialnya kan nggak ada. Yang revenue. Oh iya. Berarti untuk material ya kayak gitu benar. Terus kalau untuk penjualan peralatan itu kan misalnya kita jual peralatan, soalnya saya lupa Pak, peralatan ya Pak, equipment. Jadi kita jual peralatan kita misalnya kalau di soal kan 16.880, terus juga diketahui keuntungan yang kita dapatkan gitu. Kan kalau di jurnal akuntansinya kan cash itu atau kas yang kita dapatkan itu kan total penjualannya, bukan cuma di keuntungannya doang gitu. Kalau keuntungannya kan ditulisnya itu gain on sale equipment gitu misalnya. Jadi kan yang kita catat di budgeted cash statement income kita itu ya cash yang kita terima gitu, yaitu 16.880.000. Terus untuk revenue-nya kan revenue-nya itu di bulan April sama kayak yang material tadi. Kan di soalnya itu diketahui ada term 2% dalam 10 hari. Dan katanya diasumsikan bahwa semua pembeliannya itu menerima semua diskonnya, alias dia itu bayar tepat waktu di hari ke-10 gitu. Jadi kan di bulan Maretnya itu berarti penjualan di bulan Maret kan ada yang dibayarin di tanggal 21 Maret itu dibayarin di tanggal 1 April, maka sepertiga penjualan di bulan Maret itu dibayarnya itu di tanggal 1 April. Maka masuk bulan Maret itu ada sepertiganya. Terus di bulan April juga berarti ada sepertiga dari total penjualan di bulan April itu dibayarin di bulan Mei gitu. Terus kan di soal juga ada di penjualannya itu ada penyisihan tak tertagih yaitu sebanyak 1%, tapi saya asumsikan bahwa itu tuh diabaikan aja gitu karena kan dalam hal penjualan dari barang dagang kita itu yang si PT Banyu itu kan dia semua pembelinya itu katanya mengambil semua diskonnya, alias berarti kan dia melunasi utangnya itu di hari ke-10 gitu. Pasti dia ngelunasin semua utangnya dong supaya dia bisa mendapatkan diskon sebanyak 2% gitu. Karena dia diasumsikan pasti membayar semuanya kan, jadi kita nggak usah buat penyisihannya gitu Pak kalau menurut saya. Oke, makasih Tasya. Satu lagi Tasya, terkait petty cash gimana? Iya Pak, kalau terkait petty cash sepertinya di jawaban saya ada kekeliruan, ada kurang untuk penyisihan ulang kembali gitu kan. Total penyisihan ulangnya kan Pak, saya lihat soalnya. Atau teman-teman bisa bantu nggak? 150.000 Syah. Enggak, di petty cash kan ada 2 transaksi ya. Satu transaksi pengisian ulang, satu lagi pengisian dia menambah limitnya. Oh iya, kalau yang untuk pengisian ulang 90.000, kan yang nambah limit jadi 150.000 gitu ya. Oke, gimana? Oh iya Pak. Jadi kan kalau untuk penyisihan ulang, pasti kan kalau di jurnal akuntansinya ada beban ini, misalnya beban itu. Ini pas penyisihan ulangnya itu ada beban pada cash gitu, bukan pada petty cash kan. Berarti di situ kan jelas bahwa ada cash yang kita keluarkan gitu di jurnalnya. Jadi makanya ada mengisi ulang petty cash sebanyak 90.000. Terus menurut saya yang nambah limit gimana ya, nambah limit?
Maaf Pak, ini tadi putus. Halo? Udah Ya, dengar halo, kembali halo. nggak Pak? Yang menambah limitnya gimana? Satu lagi. Jadi kalau untuk menambah petty cash-nya itu seharusnya saya juga masukin gitu. Karena kan kalau kita jurnal, petty cash pada cash gitu kan sebanyak penambahannya itu 60.000 gitu. Berarti kan di situ juga kita mengeluarkan cash kita gitu nggak sih Pak? Jadi Tapi keluar nggak? Tapi cash-nya keluar dari perusahaan nggak? Tidak Pak, itu cuma konversi dari cash ke petty cash aja. Nah gitu. Kira-kira gimana jadinya? Masuk perencanaan cash disbursement nggak ya? Menurut saya masuk sih Pak, karena kan kalau misalnya kita nggak masukin nanti jadi double gitu nggak sih Pak? Atau enggak ya? Ya, makanya coba lihat beginning cash-nya. Beginning cash-nya kan yang Tasya hitung di situ 6 juta tambah 1,9 tambah 100.000. 100 untuk petty cash gitu ya. Ya itu untuk cash-nya. Berarti kan sebenarnya petty cash udah include, maksudnya petty cash itu ya cash kita juga. Nggak keluar, nggak kemana-mana kan. Dia keluar ketika digunakan kan. Makanya yang mengisi ulang petty cash itu karena kita mengisi ulang nambah 90 untuk mengganti yang keluar 90.000. Iya Pak. Tapi ketika nambah Jadi limit kan nggak ada yang... uang yang keluar kan. Iya ya, bener-bener. Atau nanti ini terakhir kita diskusikan ya sebelum ke sana. Pertama perhitungannya betul seperti ini ya. Tadi untuk revenue di sana karena asumsinya dia penjualannya merata dan semua penjualan itu pasti dibayar dalam periode diskon gitu ya. Nah, periode diskonnya adalah 2/10, jadi 2% setiap 10 hari. Jadi asumsinya semua dilunasi dalam jangka waktu 10 hari gitu ya, dan dia terjadinya merata. Maka yang pertama untuk penjualan bulan Maret ada sepertiga karena ada penjualan yang 10 hari terakhir bulan Maret yang tertagih di 10 hari terakhir di awal April. Gitu ya logikanya tadi disampaikan dengan bagus oleh Tasya. Begitu juga penjualan di bulan April karena dia dibayar 10 hari setelah penjualan, jadi asumsinya 2/3-nya itu tertagih di bulan April, sementara sepertiga terakhirnya itu tertagih nanti di bulan Mei. Dan saya setuju untuk uncollectible account-nya ya, itu yang 1% itu tidak diperhitungkan karena di sini asumsinya semua tertagih di 10 hari setelah 10 hari gitu ya penjualan. Termasuk juga untuk pembelian material. Pembelian material di sini rumusnya adalah 15. Kita akan bayar setelah 15 hari karena kita akan mendapatkan diskon 5%. Jadi asumsinya karena ini pembeliannya merata, maka ada pembelian di bulan Maret yang kita bayar 15 hari bulan Maret yang terakhir yang kita akan bayar di bulan April. Nah, begitu juga pembelian di bulan April kita akan bayar yang 15 harinya. Berarti kan kalau asumsinya 1 bulan 30 hari berarti setengah. Karena setengahnya lagi akan kita bayar di bulan Mei. Nah, yang lain-lainnya, nah itu tinggal tadi betul kas yang terlibatnya, kas yang benar-benar akan diterima dengan kas yang betul-betul akan dikeluarkan. Sehingga beban-beban yang tidak melibatkan kas seperti beban penyusutan, kemudian apalagi beban dibayar di muka gitu yang sudah dibayar di awal tahun misalnya itu tidak masuk ke sini. Nah, yang jadi bahan diskusi adalah yang petty cash nih. Kalau yang mengisi ulang petty cash tadi 90.000, ya itu karena kan kita mau membiayai memang ada keluar uang 90.000 dari petty cash. Nah, yang jadi pertanyaan tadi yang menambah limit jadi 150.000. Apakah itu akan mengurangi cash kita? Padahal di beginning cash, petty cash ini ya termasuk cash kita karena beginning cash kan ada 6 juta tambah 1,9 juta tambah 100 petty cash. Jadi kalau petty cash jadi 150 ya sebenarnya uangnya nggak keluar kemana-mana kan masih di situ. Uangnya keluar adalah ketika dibelanjakan. Itulah yang tadi mengisi ulang petty cash. Jadi kalau pendapat saya ya hitung-hitungan ini sudah betul ya yang pas saya. Yang sementara yang menambah unit itu nggak masuk ke sini. Atau ada pendapat lain, silakan teman-teman.
tadi gimana Pak? Berarti yang 50.000 nggak masuk ke cash disbursement ya? Iya, kalau saya enggak, karena kan dia hanya menambah limit dan uangnya belum dikeluarkan. Lalu Kan Pak, dia yang hanya memindahkan uang, mengkonversi uang dari kas besarnya ke petty cash gitu. Tapi kan sama-sama cash kita sebenarnya. Pak, izin bertanya lagi Pak, yang dari penjelasan Tasya sama Bapak, tadi kan AFDA-nya nggak dimasukin. Itu gimana ya Pak? Soalnya kan di soal itu dia diasumsinya tuh ada kayak ada piutang gitu loh Pak di total credit sales. Kok tiba-tiba si AFDA ini jadi nggak diperhitungkan, itu gimana ya Pak asumsinya? Ya, di situ asumsinya adalah asumsi untuk piutang. Untuk piutang gitu ya. Padahal di sini asumsi yang lain, yang penjualan, semua penjualan itu adalah dibayar, semua penjualan dibayar untuk ikut diskonnya. Gitu loh, paham maksudnya? Jadi di sini ada dua asumsi yang bertabrakan kalau menurut saya ya. Yang pertama uncollectible account ada 1%, tapi yang kedua di situ ada asumsi semua pembelian itu dibayar pada periode diskon. Makanya saya setuju dengan Tasya ya untuk yang revenue-nya. Pak, saya mau berpendapat mengenai penyisihan piutang itu. Menurut saya yang dimaksud dengan piutang pada soal itu adalah piutang penjualan dari tanggal 21 April sampai dengan 31 April. Jadi penjualan yang bulan April sudah dilakukan tapi kasnya belum diterima. Nah, itulah yang diperhitungkan uncollectible account-nya. Tapi kan dia di asumsi yang lain dia akan dibayar 10 kan di situ dibilangnya 10 hari akan dibayar. Iya, Pak. Maksudnya gimana ya? Untuk piutang itu untuk yang bulan untuk penjualan bulan April 21 April sampai dengan 31 April yang bakal dilunasi di bulan depan, di bulan Mei-nya, Pak. Itu sebenarnya. Jadi kalau di perhitungan sininya tetap gitu ya? Iya, Pak. Oke, saya paham maksudnya. Tapi kalau dalam soal nanti mendapatkan kondisi seperti ini gitu ya, ada dua asumsi yang menurut teman-teman nggak apa-apa, menurut teman-teman misalnya bertabrakan, mau menggunakan hitungan itu mau digunakan atau tidak, silakan saja, tapi teman-teman kasih argumentasinya. Misalnya Salsabila, menurut saya ini diperhitungkan Pak, ya kasih saja alasannya. Gitu. Atau teman-teman menurut saya diperhitungkan, oke kasih argumentasinya. Jadi nanti saya akan melihat dari sisi argumentasinya, mungkin yang disampaikan teman-teman nanti betul gitu.